Sesi kedua lanjut Pak, udah malam apa gimana nih? Satu kali lagi ya. Itu bekal dai. Yang kedua, sesi kedua ini adalah bekal untuk menyemarakkan bulan suci Ramadan. Oke. Ini saya yakin antum-antum semua adalah imam dan khatib ya. Apalagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah kita akan sampaikan pengalaman-pengalaman dalam menyemarakkan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan huwa syahrus shiyam wa syahrul Qur'an wa syahru it'amut ta'am. Ini kita ingat bahwasanya bulan suci Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diwajibkan ada puasa, bulan puasa. Ramadan bulan diturunkan Al-Qur'an, dan Ramadan adalah bulan bersedekah, ngasih makan orang berbuka puasa. Nah, ini atau bersedekah zakat mal. Biasanya orang-orang yang punya fulus, orang kaya itu zakatnya di bulan Ramadan. Ini semua amal kebaikan yang ada di bulan Ramadan ini itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan adalah bulan istimewa. Lebih istimewa dari bulan-bulan yang lain. Kenapa? Karena diturunkan padanya Al-Qur'an. Malaikat Jibril mengapa menjadi malaikat paling mulia daripada malaikat-malaikat yang lain? Karena membawa wahyu Al-Quran. Nabi Muhammad mengapa menjadi nabi paling mulia? Karena diturunkan pada beliau Al-Quran. Umat Muhammad mengapa menjadi umat yang paling mulia dari umat-umat selainnya? Karena diturunkan untuk mereka Al-Quran. Ya kan? Bulan Ramadan mengapa menjadi bulan paling mulia? Karena diturunkan di dalamnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar, mengapa menjadi malam yang paling baik dari malam-malam yang lainnya? Cuma ada satu tok, malam Qadar itu. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih baik dari alfi syahr, 1000 bulan. Orang yang beramal-amal ibadah pada malam hari itu ibadahnya sama dengan dia beribadah selama 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? Berapa tahun? 80 tahun ya? Berapa? 83. 83. Subhanallah. Kalau kita sholat 2 rakaat itu sama, sholat 2 rakaat 83 tahun. Subhanallah. Maka dalam hadis Nabi SAW, beliau bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menghidupi Lailatul Qadar, maka akan diampunkan dosanya yang telah lalu maupun yang telah lalu. Ma taqaddama min dzambi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berbagai macam cara, berbagai macam cara untuk menyambut bulan suci Ramadan, masing-masing memiliki cara-cara tersendiri. Menyemarakkannya itu subhanallah. Ya, subhanallah. Itu kita serahkan ke masing-masing. Maka pada sesi kedua ini kita akan fokus yang ada di dalam masjid. Semarak yang ada di dalam masjid. Kalau semarak yang di luar kan biasanya anak-anak tuh entah rasa sukacita, senang, beli lilin di Sumat, itu nggak apa-apa, itu syiar, ya. Artinya apa? Udah datang bulan Ramadan. Kalau di Saudi Arabia itu petas apa namanya, meriam, boom, berarti 1 Ramadan itu, ya. Di sini beli kembang api karena sukacita menyambut bulan Ramadan, lakukan. Ini namanya menyemarakkan.
lakukan. Anak-anak diajak untuk sholat tarawih, ya. Semua bergembira. Saya berdoa, kita semuanya berdoa, kita diberi kesehatan, tidak ada yang sakit, ya, tidak ada yang sakit. Kita semua diberi kesehatan dan bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, bersuka cita, berbahagia sampai kita menemui satu Syawal dalam keadaan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu rajul, thumma raghima anfu rajul." Celakalah seseorang, celaka dan celaka. Dakhala alaihi Ramadan falam yughfarlah. Dia memasuki bulan Ramadan, dia berpuasa, habis tenaganya, haus, dahaga, lapar, tapi tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Puasanya tidak berkualitas. Malam hari tidak hidup, tidak ada taraweh, ya. Malam hari tidak tadarus, siang hari tidak tadarus. Kerjaannya nunggu buka. Quran ini tidak dibaca. Taraweh malas, apalagi 10 malam terakhir, udah beli pakaian baru. Beli pakaian baru tidak dilarang, tidak dilarang. Makanya sebagian ustadz itu menyarankan kalau beli pakaian itu di awal-awal saja, ya, karena 10 malam terakhir itu untuk fokus ibadah, nyari satu malam tadi itu namanya apa? Lailatul Qadar. Nah ini, barang siapa yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, subhanallah, insya Allah dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tek gitu dapat, pasti ada tuh Lailatul Qadar, pasti. Nanti dalam malam itu dilaporkan catatan amalan dan akan dilaporkan 1 tahun ke depan orang ini mau jadi apa. Penentuan, subhanallah. Maka yang ibadahnya males-malesan ya biasanya setelah Ramadan ya jadi orang gitu-gitu aja, nggak ada kemajuan, subhanallah. Tapi yang benar-benar dia melaksanakan ibadah suci bulan Ramadan, puasanya ya iya, meninggalkan hal-hal yang sia-sia, berkata buruk ditinggalkan, amalan-amalan buruk ditinggalkan, membaca Al-Quran, sholat tarawih, insya Allah dia akan mendapatkan keutamaannya. Baik. Di dalam bulan suci Ramadan dari hari pertama sampai hari ke-29 atau 30 ada namanya sholat tarawih. Tarawih ini bisa diartikan dengan sholat santai atau sholat yang ada istirahatnya. Kenapa dikatakan tarawih? Karena ada istirahatnya, ya kan? Ada istirahatnya. Istiraha yastarihu gitu ya. Karena saking panjangnya bacaan, nah kan gitu deh. Sebagian yang kalau panjangnya bisa mampu untuk mengikuti panjangnya imam itu lebih baik, gitu ya. Makanya kalau ingin sholat taraweh yang bacaannya panjang, imam suaranya enak, silakan berangkat umroh. Itu akan mendapatkan kenikmatan di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, itu bisa. Nanti di 10 malam terakhir ada namanya sholat qiyam, ya, sholat qiyam. Jadi ada 2 fase, 2 shift setelah Isya, tapi tidak ada witirnya. Berarti ada qiyamul lail lagi, itu baru ada witirnya. Nah itu di 10 malam terakhir. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Termasuk yang bisa mensemarakkan bulan suci Ramadan atau tarawih ini, sebagian imam suaranya bagus, sholatnya panjang, ya kan? Kan capek itu, ya kan? Capek. Maka ada namanya istirahat, nah itu namanya tarawih. Dari kata-kata istirahat. Karena sakingnya sholatnya panjang, kemudian istirahat. Makanya sholatnya ketika dua ada istirahat itu disunahkan untuk istirahat biar makmumnya nggak capek. Untuk para imam ya, jangan langsung sekaligus diborong 8 rakaat misalkan ya, 8 2 seret. Nggak ada jeda ya, ini salah, udah keluar dari definisi taraweh. Taraweh itu istirahat, 2 kan capek, istirahat. Makanya di sela-sela itu
ya di sela-sela kalau tidak salah ada baca-bacaan tuh ya. Fadlan minallahi wa ni'mah gitu sebagian teman-teman dari Nahdlatul Ulama itu ada tuh biasanya. Itu karena dia istirahat itu, ya gitu. Ya, kalaupun tidak membaca itu juga tidak ada masalah. Istirahat aja pokoknya. Jangan dipaksa makmum itu untuk diporsir kita semau kita, tidak. Dan sebagai wawasan bahwa seorang imam itu memiliki kefakihan. Dia fakih. Fakih itu pinter bisa membaca keadaan. Misalkan ya imam taraweh, dilihatnya makmumnya nih, saya tua-tua semua, udah berarti ini kalau nggak kulhu ya kan, kul a'udzu birabbil falaq itu aja. Kok dilihatnya anak-anak SMA ini sama kuliah, kasih Al-Baqarah kan gitu, ya kan? Ya, tapi dilihat juga situasi dan kondisi. Kalau di pondok pesantren tidak ada tawar menawar, panjang dong. Anak pesantren kulhu, malu-maluin aja. Tapi di pesantren memang panjang-panjang, ya. Tapi dengan panjangnya bacaan tidak mengurangi hak dari sholat tersebut. Tidak mengurangi rukun sholat. Hati-hati. Jangan pula karena bacanya panjang kemudian keluar dari kaidah tajwid bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tidak sah sholatnya. Dia ada namanya ukuran cepat tapi jelas. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini bisa. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini namanya hadr. Dalam ilmu tajwid namanya hadr, baca cepat. Baca tengah bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tengah. Baca lambat ya kalau mau makmumnya, kalau enggak ya jangan kita baca lambat ya. Baca lambat Bismillahirrahmanirrahim. Wah, sampai subuh kayaknya. Jadi imam diminta untuk faqih, ngerti nih ya, cerdas. Tua, muda atau sedengan nih jamaah. Ini dia bisa mengukur bacaannya. Dan dia diminta juga untuk bisa menyenangkan jamaahnya melalui suara dia, ya, melalui tingkah laku imam tersebut, kekhusyuan sholat, ya. Kalau imam suaranya bagus, ya kan, itu panjang pun. Saya tuh pernah di suatu tempat. Prediksi saya sebenarnya sudah betul. Jadi kayak prediksi 90% itu sudah betul. Ya, tidak error. Dan semuanya sudah pada ridho, alhamdulillah. Jadi imam yang disukai Allah adalah imam yang diridhoi oleh makmumnya. Dan imam yang dibenci oleh Allah adalah imam yang dibenci oleh makmumnya. Makanya hati-hati, ya. Ya, harus dijaga. Nah, menyenangkan para makmum itu pahalanya sangat besar. Kenapa? Karena menyebabkan khusyuk dalam sholat, ya, menyebabkan semaraknya bulan Ramadan jadi ramai, gitu. Nah, kita harus berusaha untuk ke arah situ. Nah, saya pernah mengukur ya jamaah, ini kayaknya bacanya sedang aja deh, tapi dengan nada yang enak lah gitu. Datang satu orang, Ustadz kurang, kata. Loh, itu satu orang datang, Ustadz kurang panjang, anak nggak bisa nuruti ente satu orang. Ini suara 95% sudah pas. Ya udah, jangan diikutin satu orang itu. Lihat keadaan yang bisa membuat suasana itu menjadi hidup, betah ya para jamaah. Baik. Juga imam itu diminta untuk mengerti tentang gerakan-gerakan sholat,
yang tumak nina. Tidak terlalu cepat, ya, tidak terlalu cepat. Ya. Kemudian imam itu diminta untuk ini mohon maaf batuk ini efek COVID, Pak. Saya tuh kena COVID tahun lalu. Paru-paru saya ini sampai bunyi. Sampai bunyi kayak ikan lele. Dan hampir innalillahi wa inna ilaihi rajiun, hampir. Subhanallah, hampir. Nah, ini mungkin sisanya. Nah, sampai batuk darah pada waktu itu. Masih ingat yang Delta? Masih ingat Delta? Yang banyak orang mati di mana-mana. Masuk rumah sakit pasti mati. Itu saya udah mau masuk rumah sakit tapi nggak jadi. Karena lihat istri kok nangis, kayaknya kok ini tangisan terakhir ini perpisahan. Udah nggak jadilah, jangan ke rumah sakit. Sembuh, Pak, alhamdulillah. Saya berdoa ada satu amalan yang paling ikhlas, berbakti pada kedua orang tua. Tidak ada lain lagi, udah habis. Ya Allah, apa ya kira-kira? Ya Allah, aku berbakti pada kedua orang tua, sembuhkan aku, sembuh, alhamdulillah. Gitu. Oke. Nah, imam itu harus ngerti, Pak, gerakan-gerakan yang dia lakukan. Jangan keburu-buru. Sholat tarawih terburu-buru, pahalanya tidak ada, yang ada dosa. Karena seperti mempermainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak bagus. Seperti ayam sedang mematuk makanan. Allahu Akbar, la haula wala. Ya. Enggak apa-apa rakaatnya sedikit, 8, 3, 11. Yang mau 20 ya tetap menjaga, tidak boleh terlalu cepat. Tumak nina itu adalah rukun sholat. Jika rukun itu dilanggar, maka sholatnya batal. Ya. Kemudian imam-imam ini diminta juga mengerti bagaimana menyampaikan takbir kepada makmum, ya. Contoh, kalau jaraknya pendek takbir, maka takbirnya pendek aja. Misalkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, cukup, ya. Jangan terlalu panjang, Allahu Akbar, enggak. Yang panjang itu apa? Bangkit dari sujud. Jadi orang ngerti, ini berarti bangkit dari sujud. Allah. Nah itu. Yang pendek, yang paling pendek mana? Biasanya penutupan atau tahiyat pertama atau yang penutupan yang kedua. Allahu Akbar. Nah, ya kan? Allahu Akbar. Nah, itu kan ada ciri-ciri khasnya itu. Meskipun tidak sebuah kewajiban. Tapi terkadang para imam ini nggak ngerti. Ketika duduk tahiyat dipanjangin, Allahu Akbar. Dikiranya bangun. Jangan. Tahiyat itu tahiyat pendek aja. Allahu Akbar. Nah, pendek. Nah, itu ya. Itu salah satunya. Kemudian imam juga diminta untuk memperbaiki bacaan tajwid, tahsin Al-Quran. Insyaallah pada malam hari ini, ya, kita akan belajar tahsin Al-Fatihah, dan kita akan belajar nada-nada atau irama-irama bacaan Al-Quran yang sekiranya dari para jamaah imam-imam khotib di sini itu cocok dan bisa dipakai di saat salat tarawih. Oke. Ini sesi terakhir insyaallah ya. Gitu ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim.
Kita akan sesi perbaikan bacaan surat Al-Fatihah. Masih on semua ya? Apa sudah pada ngantuk? On. Ya. Saya aja masih semangat. Batuknya luar biasa. Ini masih belum sembuh. Jadwal saya penuh di bulan Ramadan sampai puyeng saya. Puyeng. Saya itu safari Ramadan ya, itu udah dari tahun 2004 sampai sekarang. Udah berapa tahun itu? Ya. Hampir 20 tahun ya, 18 tahun berarti. Ya, tapi kan pulang liburan tetap diundang itu. Bahkan saya ketemu istri saya di masjid. Ya, di masjid. Nggak ketemu di jalan raya tapi di masjid. Berkahnya alhamdulillah ya. Ya, itu. Ya. Boleh. Yeah. Kita tahsin ya. Oh ya, tadi saya diminta untuk bercerita bagaimana bisa menjadi hafal Quran 30 juz gitu ya. Untuk para teman-teman yang mungkin bukan dari pondok, apakah bisa gitu ya? Oh bisa, karena saya menghafal Quran itu saya bukan lulusan pondok tahfidz, bukan. Tapi lulusan pondok ya, pondok kitab biasa ya. Itu saya bisa mencapai 30 juz dalam waktu 8 tahun. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan 30 juz itu kepada masing-masing orang itu berbeda-beda. Tergantung kesungguhan dia. Ada yang setahun, 2 tahun, 3 tahun, saya 8 tahun. Tidak ada masalah. Yang penting dari sekarang itu dicicil. Itu ya, dicicil. Baik. Insya Allah bisa. Kita mulai tahsin surat Al-Fatihah. Saya membacakan, kemudian para jamaah mengikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Jadi pada a'udzubillah ini karena kebetulan dalam sholat lirih tidak terlalu kita bahas ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim kan gitu kan? Dari basmalah aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Termasuk dari kesalahan kita mendengar dari sebagian huruf ha berganti menjadi huruf kha. Ini saya dengar ya. Contoh, ini yang salah ya. Nanti diperbaiki kalau ada yang semisal ini. Insya Allah ada. Insya Allah ada. Karena saya udah pengalaman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada. Hati-hati, artinya bisa berubah. Artinya bisa berubah karena Ar-Rahim Maha pengasih penyayang. Ar-Rahman Ar-Rahim pengasih penyayang. Kalau Ar-Rahim artinya apa? Ar-Rahim. Ada artinya entah apa itu, lupa saya. Ya. Jadi yang betul adalah kalau orang bilang haknya hak pedas atau hak tipis ya, itu berada pada tengah tenggorokan ini. Ha. Adapun yang tadi kha itu di atas tenggorokan sini nih, pangkal tenggorokan paling atas ya. Maka kita ulangi sekali lagi. Saya baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Oke. Ini ketemu hak tipis lagi.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, termasuk kesalahan ya adalah huruf ain diganti menjadi hamzah. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. A biasa, tidak boleh, harus ditekan karena ini ain punya orang Arab. Ya, ya, huruf halqi paling bawah nih, paling tengah sini, di tengah. Ain sama ha di tengah ya. Al-a, ain. Ini khasnya orang Arab. Lah Pak Ustadz, kami bukan orang Arab. Al-Quran itu diturunkan bahasanya Arab, tapi untuk seluruh umat manusia, bukan untuk orang Arab saja. Dia lisan Arabi, itu Quran ini lisan Arabi, bahasa Arab. Bahasanya diturunkan kepada siapa? Seluruh umat manusia, seluruh etnis, seluruh suku. Makanya bayi orang Jawa, bayi Jawa lahir, baru lahir ini, dengan bayi Arab Saudi lahir, itu sama suaranya. Sama. Nggak ada bayi Arab lahir, nggak ada dia berbahasa Arab langsung, tidak ada. Sama semuanya. Betul nggak? Hanya saja kebiasaan dan lingkungan yang mempengaruhi itu. Kalau anaknya sering dibawa ke TPA, jadi bisa. Ya. Ya. Kemudian kesalahan kedua adalah huruf ain diganti menjadi nga, hidung. Nah, ini juga kesalahan, hati-hati. Maka saya terangkan di sini karena kejadian ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nga. Ini juga salah, hati-hati. Kita ulangi sekali lagi ya, saya baca, antum ikutin, saya baca dulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Silakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ini juga sama ya, hati-hati untuk mengganti kha. Ar-Rahmanir Rahim. Tapi Ar-Rahmanir Rahim tipis atau pedas ya. Kemudian Maliki Yaumiddin. Oke, ini tidak ada masalah ya. Yang masalah adalah hilangkan dari medok. Medok itu apa? Ya, ini ada sangkut pautnya dengan apa namanya, di percakapan bahasa sehari-hari di Jawa. Saya orang Jawa juga, saya bisa medok, bisa tidak medok ya. Tapi biasanya orang di luar Pulau Jawa medoknya berkurang. Contoh gini, medok Purwodadi, ini Jawa toh. Ini tidak bisa bahasa seperti ini atau dialek atau cara berbahasa seperti ini tidak bisa dimasukkan dalam Al-Quran. Karena Al-Quran tidak mengenal cara medok itu, tidak ada. Dalam hurufnya itu tidak ada. Ya. Maka bagaimana cara mengucapkan Purwodadi? Caranya gimana? Ya caranya seperti ini. Coba didengarkan. Purwodadi, ya toh? Nah, itulah Al-Quran. Itu yang kedua. Kalau yang pertama masih medok. Caranya gimana? Dilatih untuk tidak seperti ditekan banget, gitu ya. Coba diperhatikan, didengarkan. Purwodadi, itu Jawa, betul nggak? Nah, yang bahasa Quran gimana? Purwodadi, nah, biasa. Itulah Al-Quran. Nah, tidak bisa aksen atau dialek Jawa dimasukkan ke Quran, ya. Makanya sebagian ada kesalahan, meskipun itu kesalahannya ada kesalahan ringan, bukan kesalahan berat. Tapi diusahakan untuk dirubah.
Misal ini ya kesalahannya, Maliki yaumiddin. Ini Jawa. Ya, oke. Gimana yang Qur'annya? Maliki yaumiddin. Addi. Ya. Itu ya. Bismillah. Tapi sekali lagi itu bukan kesalahan berat, tapi hanya ringan. Kemudian kita lanjut ke ayat selanjutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada huruf ya itu harus ditekan. Kenapa? Karena ada tasdidnya. Kalau tidak ditekan, maka akan berubah maknanya. Ini kesalahan besar. Apa arti iya? Iya artinya cahaya. Kami menyembah cahaya dan kepada cahaya kami memohon pertolongan. Syirik dong, menyembah cahaya. Ya, cahaya matahari maksudnya. Nah, kalau iya, iya, tapi betul iya, iya. Ada tasdidnya. Kita ulangin. Saya baca dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke. Nasta'in itu ain. Nasta'in. Ya. Tidak nasta'in atau nasta'in, ya, hamzah. Oke. Cara berlatih huruf ain ya di Arab-Arabin aja. Sampai ke pasar sekalipun ya pakai ain enggak apa-apa. Ibu, saya mau beli apel. Enggak apa-apa. Kamu ngomong apa sih? Ya saya belajar bahasa Arab. Ain. Ya, enggak apa-apa. Namanya juga usaha, ya kan? Daripada Ibu, saya mau beli ngapel, ya kan, repot lagi, ya kan? Ain itu harus usahakan sesuai keluar dari tempatnya. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Silakan. Nah, ini ada catatan ya bahwa sebagian ada kesalahan dalam membaca. Huruf shad misalkan diganti dengan huruf shin. Ini salah, salahnya fatal. Contoh, ihdinas syira. Ini salah fatal. Ya, salahnya fatal. Tidak boleh. Atau menggantinya dengan huruf tha. Ihdinas sira, ya, fatal. Kalau menggantinya dengan huruf sin itu masih mending. Kenapa? Karena ada qiraat Al-Qur'an sesuai Al-Qur'an itu ada qiraat dengan sin, ya. Tapi yang tidak boleh dua tadi. Ihdinas syira dengan ihdinas sira. Ya, kemudian as-siratal, ya, siratal, mus itu muncung kemudian dibuka, mus, ya, mus dibuka, mus, ya, mus. Kenapa dibuka? Karena huruf sin perlu dibuka. Kita tidak boleh muncung selamanya, tidak boleh, tapi mustaqim. Kemudian huruf qaf di sini itu keluar dari aqsal lisan, itu lidah paling belakang. Ya. Dia tanpa ada becek. Kenapa? Dia tidak ada huruf beceknya, ya. Ya. Qa, qi, qu, baq, al-mustaqi, qi. Kalau ada becek mungkin itu ya dimaafkan ya. Itu kepleset dikit ya. Tapi kalau disengaja ada beceknya, maka huruf qaf tidak memiliki sifat becek. Contoh, al-mustaqim. Nah, itu tidak ada di dalam Al-Quran ini, dari wahyu Allah tidak ada. Yang adalah qa, qi, qu, baq. Qa,
Ko, itu aja ya. Dia mampet. Oke? Itu. Kemudian selanjutnya saya bacakan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Silakan. Termasuk kesalahan adalah memantulkan an'amta. Siratal ladzina an'am. Dia merasa enjoy, merasa senang dengan pantulan itu. Padahal tidak boleh. Meskipun itu adalah kesalahan ringan. An'am. Yang betul adalah an'am. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Lanjut, saya bacakan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan. Oke, termasuk kesalahan yang kita dapatkan di masyarakat adalah memantulkan huruf ghain, ya, ghairil maghdu, kemudian dimampetkan, itu termasuk kesalahan. Yang betul ada mengalir, ya, ghairil maghdu. Huruf dad itu adalah pinggir lidah, ya, ditempelkan ke geraham tanpa ada menggelembung, bu, tidak ada, atau tanpa mengeluarkan lidah, tidak ada, ya, dia di sini, ya, maghdu, ya, dia pinggir lidah min hafatil lisan ila al-adras itu geraham, ya, dan tidak ada pantulannya, mau, ya. Contoh, ini tidak mati. Kalau mati misalnya wa may yudlil, itu tidak boleh qalqalah huruf dad. Wa may yudlil, gitu aja, yudlil tidak boleh. Wa may yudlil tidak boleh. Tapi ini kan tidak ada qalqalahnya memang, ya. Mau bi alaihim. Kemudian kesalahan selanjutnya adalah yang kita dapatkan adalah berhenti ketika alaihim. Ada berhenti 1 detik, itu tidak boleh meskipun ringan. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim wa ada gitunya. Imam-imam sering ini hati-hati, nggak boleh, harus lanjut. Ghairil maghdubi alaihim alaihim wa, tidak boleh alaihim wa, enggak boleh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 6 harokat, ya, mat, ya, isba, 6 harokat. Itu. Ini namanya mad lazim. Mad lazim apa? Mad lazim kilmi mutsaqqal. Lazim kalimat, ini kalimat waladdallin itu kalimat. Oke, sudah selesai. Amin. Apa arti amin? Allahumma stajib, ya Allah kabulkan. Amin. Amin itu ada beberapa bacaan. Ya, ada sebentar, saya lupa referensinya kemarin. Tapi yang dipraktekkan yang biasa aja, untuk pengetahuan aja, ya, untuk pengetahuan aja. Oke. Amin itu ada beberapa pengucapan, Bapak-bapak sekalian. Yang pertama, A-nya pendek. Amin. Boleh. Ini bahasa Arab juga. Sama artinya adalah artinya apa? Ya Allah kabulkan, sama aja. Misalkan ada orang baca, misalkan waladdallin imamnya, kemudian makmumnya
Amin. Itu boleh. Karena itu salah satu bentuk. Tapi bentuk yang masyhur apa? Amin, ya. A-nya panjang 2 harokat. Amin. Lalu pada prakteknya itu jamaah kok manjangin sampai panjang, betul nggak? Waladdallin. Makmumnya apa? Amin. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Itu salah satu qiraat, tapi qiraatnya Imam Nafi', bukan qiraatnya Imam Asim. Kalau Imam Asim, amin. Imam Nafi' dia memanjangkan badal. Ini termasuk dari badal. Hamzah ketemu alif itu badal namanya. Contohnya Adam, amana itu badal. Imam Nafi' dari rawinya yaitu Imam Warsh, beliau membaca panjang baik 2, 4, 6 pada badal. Contoh saya bacakan riwayat Imam Warsh dari Imam Nafi'. Imam Warsh ini, Imam Nafi' ini dulu tinggal di Madinah, di kota Madinah. Dan ada yang mengatakan bahwa bacaan Rasul itu lebih dekat kepada bacaan Imam Nafi'. Gitu. Nah, saya akan bacakan misalkan illalladzina amanu wa aminus shalihat. Itu Imam Nafi'. Makanya ketika jamaah mengucapkan amin, ya boleh aja. Boleh, karena itu ada dalam bacaan Al-Quran. Wahyu dari Allah juga sama. Jadi wahyu dari Allah ini baru satu bacaan yang kita baca, bapak-bapak sekalian. Ada banyak bacaan. Ya. Seperti bacaan imalah. Imalah itu apa? Dia miring-miring itu. Ya. Wadduhi, wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qali. Ada. Itu dari Allah sama, tidak boleh diketawain. Itu memang dari Tuhan, dari Jibril alaihi salam sama. Kenapa itu ada? Karena ketika Quran ini turun dengan bahasa Arab, itu di Mekah itu banyak kabilah-kabilah. Kalau bahasa sih ada orang Jawa, Sunda, apa itu turunnya tidak semua bisa dibaca seperti itu. Maka kabilah yang tidak siap untuk membaca fathah, dia kesehariannya membaca imalah atau miring, bacanya miring. Wan najmi idza hawi ma dhalla sahibukum wa ma ghawi. Itu sah. Memang seperti itu. Dan bahasa seperti ini masih ada di Irak, di Iran itu masih ada, di Suriah. Ya. Ya kan? Masih ada. La uqsimu biyaumil qiyamah. Ada. Wala uqsimu bin nafsil lawamih. Kalau kita pergi ke Irak itu mereka baca gitu. Cara ngomongnya juga gitu. Ya, cara ngomong gitu. Sayyarih, ya kan itu. Nah itu bacaan-bacaan. Kenapa Quran diturunkan dengan bacaan? Dan kebetulan sampai ke Indonesia bacaannya itu yang fathah. Kecuali satu tempat. Ini membuktikan bahwasanya ada imalah, ada itu. Di mana? Surat apa? Surat Hud. Wa qala rukabu fiha bismillahi majriha. Betul nggak? Majri kan? Nah, itu membuktikan bahwasanya ada namanya qiraat itu. Yang itu bacaan Imam Hamzah. Itu dia paling khas di situ. Imam Hamzah. Semua Quran dia kan semua yang ada ya gininya. Wadduhi itu. Toha juga digitu nama dia. Tehe. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqi illa tadhkiratan liman yakhshi. Ini oleh Kementerian Agama sudah disahkan. Ini perlu informasi. Karena di Kementerian Agama isinya pakar-pakar qiraat dan Al-Quran semuanya. Dan mereka sudah mengesahkan bacaan ini
dan akan dicetak mushafnya, Qur'annya. Nah, jadi ini sudah legal. Seandainya bapak-bapak sekalian, misalkan mohon maaf ngundang saya gitu kan, Ustaz tolong dong request baca yang siap, tapi jangan sampai ketawa, dosa kita, dosa. Itu diturunkan sama Jibril, kita ketawa, nggak boleh, dosa. Ini pernah saya bawakan di kota Batam, ketawa anak-anak di belakang, ketawa, kacau ini, sampai marah saya. Ini bacaan Rasulullah, saya bilang, ini nggak boleh, nggak layak kita ketawa. Akhirnya pada diem semua, gitu, karena belum terbiasa, gitu, ya, belum terbiasa. Apa yang menunjukkan bahwasanya ada ini tata cara baca ini? Apa yang menunjukkan di di kehidupan sehari-hari kita? Yaitu tetangga kita, Malaysia, betul nggak? Malaysia, nak kemana? Itu ada hubungannya dengan bacaan wadduha, walaili saja. Nak kemana? Nggak ada orang Malaysia nak kemana. Ini Indonesia, walaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka qala. Pengaruh Al-Quran itu ada pada bahasa di rumpun kita, rumpun Melayu itu ada. Ya, saya orang Malaysia, nak kemana? Ya kan? Apalagi misalkan siapa? Betul nggak? Orang Malaysia kamu itu kan? Siapa? Itu karena pengaruh dari Al-Quran, wahyu Allah subhanallah. Itu betul, tidak ada salah. Apakah orang Malaysia ketika berbicara gitu mereka ketawa semua tiap hari? Ya enggak, itu udah bahasa mereka. Begitu pula tadi Al-Quran itu udah bahasa Al-Quran pada kabilah yang disebutkan tadi. Gitu. Dan itu kalau kita bisa meresapi, bisa menambah kekhusyuan dalam membaca Al-Quran. Nah itu pada jamaah sekalian, gitu ya. Udah pada ngantuk semua. Sebenarnya masih ada irama-irama yang belum kita kita ajarkan. Oke lah, insya Allah ini terakhir ya irama yang saya edukasi. Mungkin di sini ada qori, saya mungkin mohon izin ya kalau ada qori itu tilawah. Kalau ada nanti nada yang kurang tepat, mohon sesuai nama atau tidak sesuai nama atau tidak sesuai jenisnya, mohon dikasih tahu, gitu ya. Oke. Ini kita ambil sampelnya Al-Fatihah aja, tapi dengan berbagai macam irama. Yang mana ini irama ini cocok untuk dipakai sholat taraweh. Biar para jamaah ini pada betah, kan gitu. Itu ya. Irama pertama adalah irama bayat, ya, al-bayat. Bayat. Sini ada qori, angkat tangan. Ada? Yang qori itu tilawah ada? Ada? Ya pokoknya dia sembunyi lah tuh di sini. Oke. Irama bayat itu dia rendah tapi indah. Ya, kita ambil contoh di Al-Fatihah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini bayat, nada dasarnya indah. Juga mik itu berpengaruh. Nah, ini saya lupa sampaikan mik. Tadi saya sholat begini-begini. Ini untuk para takmir masjid. Kalau punya duit, beli mik. Mik yang paling bagus bukan mik jepit, bukan. Tapi mik asli ini dibelikan stand, kemudian ditaruh di imam.
Nggak ada imam Masjidil Haram dikasih mic satu di sini, nggak ada. Itu mic Jerman semua. Ini. Dan itu sensitif banget kedengaran se-Masjidil Haram. Termasuk menjaga keindahan suara imam adalah mic-nya bagus. Coba cek di masjid-masjid yang akbar itu. Mic-nya pasti ini. Begini nanti deh. Ini. Imamnya gini. Nikmat. Nah, itu. Kenapa? Kalau mic yang cuma di sini, kan suara di sini. Yang nggak bisa ke sini, harus begini. Nah, kalau punya duit masjid, beli ini. Hah? Yang gini. Itu tambahan. Kadang ini bekas habis selesai sholat. Paling bagus ini. Dia ada tuh orang studio paham. Seperti dalam Suroto. Orang studio paham. Itu. Kalau mic yang begini, itu busanya harus sering-sering di laundry. Ya, karena itu ludahnya banyak keluar di sini nempel. Satu imam dikasih satu busa atau satu mic ya masing-masing. Kasihan. Imam yang semalam itu ludahnya keluar banyak banget, dikasih imam setelahnya. Subhanallah. Ingat nih para takmir ya, ingat. Untuk menjaga kenyamanan sholat tarawih. Ini penting. Suara murotal itu penting. Ini udah bagus ya, suaranya mic di mana-mana. Tinggal ini dikasih setan aja di situ, imamnya dikasih ini. Itu. Nanti suaranya bagus gitu. Oke, tadi irama bayat ya, irama bayat. Kita ambil sampel ayat lah misalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Ini bayat. Qulil anfalu lillahi war rasul. Bayat. Fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum. Wa ati'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ini bayat ya, ini irama bayat. Oke, selanjutnya irama bentar, yang sama dengan bayat. Kurt ya, kurt. Ini kurt termasuk dari bayat katanya. Saya juga kurang ngerti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ini kurt ya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Ini al-bayat. Al-bayat. Bayat tapi kurt gitu ya. Oke, udah dua. Kemudian apa? Ros ya. Hijaz dulu. Anda nggak tahu tertibannya. Hijaz dulu. Ya udahlah, terserah Hijaz. Kata orang soba dulu, terserah. Soba dulu deh, soba dulu ya, soba. Soba ini sedih. Kalau ayatnya tentang neraka, ancaman, azab, pakai soba. Tentang tobat, soba. Karena sedih. Ya.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sedih. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Soba. Jadi sebenarnya imam itu harus faqih. Paling pas itu dimulai dari bayat imam itu. Nanti ketemu ayat neraka, sedih, ayat ancaman, azab, ganti ke soba. Itu pindah dari satu ayat. Masalahnya begini, Ustadz saya nggak ngerti apa isi Al-Quran, artinya aja nggak tahu. Ya udah, tawakal semampunya gitu aja ya. Yang sudah ngerti artinya silakan bisa dikondisikan. Contoh tentang ayat kematian. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Nah, itu sedih karena tentang cabut nyawa, kematian. Oke, selanjutnya Hijaz. Hijaz ini ya kalau kita dengar negeri Hijaz ya Mekah, Madinah itu Hijaz namanya. Ya, makanya azannya mereka nadanya Hijaz. Hayya 'alas shalah. Hijaz itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hijaz. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kan kayak azan tuh. Hayya 'alas shalah waladdallin. Amin. Itu Hijaz. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Hijaz. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Itu Hijaz. Terserah antum pakai yang mana gitu. Masalahnya bingung mau yang mana gitu. Nggak apa-apa, untuk hiburan aja ya, untuk hiburan aja gitu. Oke. Oke, selanjutnya ya Ros ya. Ros ini tegas tapi dia enak ya. Ros itu tegas tapi enak, merdu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ini Ros. Maliki Yaumiddin. Ini sering di masjid-masjid nih biasanya. Dan sering dipakai tarawih ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ros. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau di SD IT, SMP IT yang metode UMI itu namanya Ros. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Ros.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ras. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang biasa ros itu saya sudah situ ros. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ros. Ar-Rahmanir Rahim. Sama aja ros. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ros namanya. Baru ngerti ya namanya ros. Bukan Mbak Ros ya. Mbak Ros. Bukan. Itu ros. Oke. Lanjut apa lagi? Nahwan. Nahwan Imam Maghrib itu Nahwan. Nahwan itu imam mana imamnya? Imam Maghrib Nahwan. Imam Maghrib itu Nahwan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu Nahwan. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu Nahwan. Nahwan. Ya kan? Itu Nahwan. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى. Itu Nahwan. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. Itu Nahwan. Terserah mau divariasi terserah itu. Pak Misyari sering bawa Nahwan ini. Pak D Misyari, Pak Lek. Ya, Pak Lek Misyari sering membawakan ini. Misyari bin Rasid Al-Afasi Al-Kuwaiti. Oke, apa lagi? Sika ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sika. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada masih bisa guys kayak ini semua. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sika. Nah, ini sika. Biasanya dipakai buat takbiran yang di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Sika. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu takbiran yang di Masjidil Haram, Masjid Nabawi pakai sika. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya kan? Itu nada sika.
Nada sika. Nada sika. Nada sika ini bisa dipakai untuk menghafal matan hadis, matan ilmu, itu enak. Misalkan membaca hadis pakai sika itu enak banget. Contoh, an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. Itu untuk menghafal hadis biar lebih cepat nyantol, boleh hukumnya. Tapi bukan berarti itu Quran, bukan, nadanya saja. Kurang satu iramanya ya, apa lagi? Hah? Jarka ya. Nah, Jarka ini biasa untuk kebahagiaan Jarka itu, ya. Ayat-ayat surga itu ya. Pakai Jarka. Jarka kayak gini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Gitu kan? Itu Jarka. Alif Lam Ra Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Jadi gini, jemaah sekalian, kalau antum sholat tarawih, kemudian imam suaranya kayak suara kaset murotal, sumpah betah banget. Iya, betah. Apalagi mic-nya quality, high quality. Jadi kayak kita dengeri suara kaset murotal MP3. Mau lama juga oke aja, serius. Makanya orang-orang yang sholat di Masjidil Haram itu nggak ada bosennya. Oh kita begini, kita biasa MP3, langsung imamnya, ya subhanallah itu, kayak gitu. Cuman ada fitnahnya juga buat para imam ini, apalagi masih bujang gitu. Itu langsung Pak, orang-orang suruh ke rumahnya tuh. Dari mana deh main ke rumah bapak lu gitu. Ternyata di rumahnya mau dikenalin sama putrinya. Itu saya sendiri sebenarnya. Itu saya sendiri sebenarnya. Udah dipek mantu ya, udah punya anak 3 udah. Biasa tuh orang-orang tambah lagi, tambah. Nanti piring terbang ya. Piring terbang nanti. Bahaya, jangan gitu. Saya dulu jujur saya dulu 2 kali lomba hafalan Al-Quran, itu menang 2 kali. Tadi dibacakan profil tadi itu saya pakai jiharka, dan itu menguatkan sekali, kuat sekali hafalannya. Jiharka yang paling enak itu jiharkanya Syekh Sa'ad Al-Ghamidi di surat Hud, itu enak banget. Saya terinspirasi dari situ juga dan dari teman saya. Itu saya terinspirasi baca jiharka dari teman saya. Teman saya usaha pizza ya, padahal dia masternya suara gitu. Subhanallah ya. Kadang orang ya, kalau saya ketemu dia ya guru saya lah gitu. Cuman selalu saling tawadhu entah gimana ya, sudah. Ini guru saya, bukan, ini saya muridnya. Gitulah kalau ketemu gitulah teman. Nah, surat Hud itu indah banget. Boleh dibuka nih surat Hud, Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Ya. Alif Lam Ra. Kayak suara murotal kan? Kalau antum pejam gini kayak dengar murotal, enak kan? Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir.
ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. Alhamdulillah selesai. Ini yang saya perdengarkan semata-mata agar menyenangkan saudara sesama muslim, bukan semata-mata untuk berbangga-bangga, bukan. Saya senang untuk agar saudara saya semuslim itu senang kalau dengarkan bacaan Al-Quran. Itu boleh hukumnya sebagaimana Ibnu Mas'ud meminta kepada Rasulullah meminta pada Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Quran. Itu boleh. Daripada bacain komik kan gitu. Tolong bacain komik gitu. Jangan. Bacain Al-Quran. Enggak apa-apa. Antum minta ana bacain Quran, itu ana bacain. Insyaallah. Tolong dong baca ini, insyaallah ana bacain. Karena kita sudah berubah dari pemikiran yang lama. Bahwasannya disuruh baca malu-malu. Ini kerjaan orang Indonesia ini. Ayo baca deh Quran, enggak malu-malu gitu. Malu-malu dia, enggak mau baca. Sebenarnya tidak. Sebenarnya jika seseorang minta dibacakan Al-Quran, bacakan. Agar turun ayat di dalam hatinya tuh, dia meresapi. Apalagi kalau orang tersebut ada jinnya, ya udah, mulai itu. Kalau jin cocoknya pakai soba ya. Bacakan pakai soba. Biar dia kepanasan. Kalau pakai jiharka enggak tahu lah. Gitu. Pakai jiharka mendayu-dayu gitu ya. Ya juga berpengaruh, cuman tepatnya pakai soba biar dia kepanasan, bertambah tersiksa. Oke, mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Semarak Ramadan. Satu. Saya ucapkan terima kasih banyak. Nanti ada satu pertanyaan kepada Bapak Camat, pada Bapak Kapolsek, pada Pak Dandim, kemudian Pak Ketua MUI, Wakil, Sekretaris, Bendahara, dan semua anggota dan seluruh kaum muslimin yang ada di masjid yang kita cintai ini di Kecamatan Cawas. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, bisa menyemarakkan bulan suci Ramadan dengan semarak-maraknya, menyambut dengan bahagia. Karena Rasul itu sebelum bulan Ramadan itu bilang pada sahabatnya, "Atakum syahrul Ramadan." Itu dikasih tahu, ini mau datang bulan Ramadan, jadi menyambut dengan kesukacitaan, senang gitu ya. Karena dengan sukacita ini kita menjadi semangat dalam beribadah. Bertobatlah kita insya Allah sebelum masuk bulan Ramadan agar kita bersih dulu. Kalau ada salah sama orang ya kita minta istilahnya minta kehalalannya, gitu ya. Minimal kasih salam. Bagi yang ribut-ribut sama temennya, kasih salam aja, assalamualaikum, dah gitu. Dia muslim soalnya. Kecuali kalau dia non muslim jangan dikasih salam, ya. Ya karena dia non muslim, paling disapa aja, monggo gitu ya. Ya itu untuk kerukunan umat beragama. Satu pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Satu pertanyaan yang mewakili saya lain dan agak malam. Ada beberapa yang WA dan juga misalnya ini langsung aja supaya dimengertikan kepada kita semuanya. Rasulullah SAW memang sholat malam itu baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan itu memang tidak lebih dari 11 rakaat. Itu ada yang masna-masna, ada yang 4-4-3. Ini supaya dimengertikan kepada jamaah kita
yang melaksanakan 443 itu yang memang ada dalilnya dan juga masa-masa ada semuanya anak Aisyah, tapi yang lebih abdul itu yang mana, itu memang pertanyaan itu yang pertama. Yang kedua itu supaya juga diperhatikan pada imam-imam sholat wajib itu kadang ya apakah itu ya hanya sebatas mendengar atau melihat ustaz yang dia selalu ngaji, dia begitu takbir Allahu Akbar tidak kita langsung sepertinya tidak baca basmalah, langsung alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, lagunya bagus sekali. Tapi setiap sholat tuh Allahu Akbar kayak ini apa coba basmalah. Nah ini perlu juga diingatkan, padahal ini kan hubungannya dengan Al-Fatihah itu kan sabnatul masani. Nah, jadi 7 ayat yang diulang-ulang, satu diannya basmalah itu adalah ayat. Kalau basmalah yang surat-surat yang lain itu kan pembatas surat, kecuali surat Taubah itu ada basmalah. Nah ini monggo pun berdasarkan buat dengan kadang ada imam mengajarkan tahu terus terus alhamdulillahirabbil alamin, terus bacanya bagus sekali. Nah ini apakah termasuk mengkorupsi ayat? Nah ini ada itu, karena kan memang di sawah-sawah ada basmalah. Padahal memang basmalah wajib dibaca baik siri ataupun jahar seperti Ustaz tadi yang juga lulusan Madinah, tapi baca yang ayat Al-Fatihah pun juga jahar. Nah, ini kan memang di situ membuat menjelaskan ini supaya dan juga tidak ada imam yang tidak baca basmalah. Juga siri. Ya ini sebenarnya itu yang kemudian dengan penataran Imam Khodir tadi. Hanya terakhir aja mungkin pertanyaan ini tidak dibahas saat ini saya itu kan enggak ditunjuk dari tugas haji untuk tahun ini, tapi di sini katanya kemarin itu perjalanan kita haji Indonesia itu dengan muasasah, tapi dengan sekarang syarikat. Ini saya kira yang terakhir tidak dibahas di umum karena ini sudah malam, tapi kalau nanti juga jawab itu. Terima kasih besar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari 2 pertanyaan yang tadi disampaikan sebenarnya udah dijawab sendiri karena beliau ketua MUI-nya. Tapi kita tekankan kembali ya. Semua yang disampaikan oleh Bapak Ketua MUI Cawas ini itu masalah fikih semuanya, bukan masalah akidah. Jadi masalah fikih ini adalah sesuatu hal yang bisa lentur, ya, berlapang-lapang, wasi' luas, ya. Untuk sholat jumlah rakaat sholat tarawih sendiri memang ada dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Rasul sholatnya 11 rakaat baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Nah ini ada sebagian ulama yang mengartikan bahwasanya ya udah tarawih ya 11, di luar dari Ramadan salat qiyamul lail ya juga 11 gitu, nggak usah ditawar-tawar, ya silahkan. Oke. Ada juga yang mengatakan bahwa boleh lebih dari itu, ya. Kenapa? Karena Rasul mengatakan sholat malam itu tidak terbatas 2 gitu ya. Oke. Sampai terbit fajar. Kalau kita takut terbit fajar maka ditutup dengan witir. Adapun tata caranya, ya, tata caranya ada yang sesuai dengan hadis Nabi masna ya, 2 salam 2 salam. Ada juga yang mengambil kesimpulan dari hadis Aisyah bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dilihat oleh Aisyah bagaimana sholatnya Rasul sholatnya 4, ya. Kemudian jangan kamu tanya panjang dan bagus dan panjangnya bacaannya. Kemudian sholat 4 dan jangan kamu tanya lagi, jangan diragukan bagus dan panjangnya. Kemudian ditutup dengan witir. Dalam hal ini tarjih Muhammadiyah pasti memilih dari
dari hadis dari Aisyah tadi bahwasanya sifat salat Rasul caranya 4, kemudian salam 4 salam. Nah ini juga wasi, artinya luas, artinya menurut Muhammadiyah untuk tarjihnya di sini mereka mengamalkan ini boleh karena masing-masing memiliki pandangan fikih yang masing-masing berbeda-beda seperti itu. Nah, jadi teman-teman tidak perlu istilahnya menyalahkan satu dengan yang lainnya. Kan kita mengadakan acara ini untuk kerukunan umat Islam itu sendiri intern, bukan kerukunan umat beragama, kan nggak ada agama Kristen di sini. Kerukunan antar ormas kan gitu. Yang Muhammadiyah yang 4 salam terus witir ya monggo, ya yang selainnya mau 2 salam 11 rakaat monggo, 2 salam 23 rakaat ya monggo. Ini ada keluasan dan ada kebebasan. Yang tidak boleh apa? Langsung memvonis orang yang berbeda dengan kita itu salah, kan gitu. Karena mereka tidak mungkin melakukan suatu pendapat atau suatu amalan kecuali ada berdasarkan ilmu yang mereka simpulkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari ayat Al-Qur'an. Kemudian yang kedua tadi apa, Pak? Oke. Basmalah. Oh, basmalah. Begini. Ini juga perselisihan para ulama tentang masalah jumlah ayat. Ulama hadis sebagian itu yang penting nggak bisa ditawar Al-Fatihah pokoknya tanpa basmalah. Itu juga kita harus hormati, terserah mereka kan gitu. Tapi saya pribadi yang sudah mendapatkan sanad Al-Quran sesuai yang saya dapat dari guru sampai Rasulullah, sampai malaikat Jibril, sampai Allah Subhanahu wa taala, basmalah itu ya termasuk satu ayat dari surat Al-Fatihah. Gitu. Cuman dalam prakteknya ini juga bebas. Dalam prakteknya dalam imam jahar dalam sholat jahar, imam itu memiliki kebebasan untuk menjaharkan atau tidak. Yang menjaharkan berarti kan sudah jelas dia baca basmalah, gitu. Yang mensirkan atau melirihkan jangan membuat curiga juga. Artinya kalau dia mensirkan, artinya kayak ada tanda lah. Bismillah. Ah, gitu. Kan gitu ceritanya. Nggak berarti nggak gitu juga ya. Artinya kita melihat ini fungsi dari dai. Kenapa saya baca basmalah tadi? Ya karena memang boleh membaca basmalah, dijaharkan, dikeraskan di sholat jahar. Hanya saja Rasulullah SAW itu seringnya melirihkan. Bagaimana kalau dijaharkan? Ya boleh, melihat keadaan. Kalau saya di masyarakat ya saya jaharkan, meskipun di pondok ya tidak saya jaharkan. Tapi tetap dibaca, bukan berarti tidak dijaharkan, tidak dibaca. Makanya ada sebuah kefakihan, kecerdasan seorang imam, jangan membuat masyarakat itu berprasangka buruk sama kita. Artinya ini imam kok basmalah dipenggal, nggak dibaca. Kalaupun harus membaca dengan sir, jangan membuat curiga. Setidaknya didekatkan ke mic. Ada suara Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu kan? Oh, berarti baca meskipun sir. Lebih bagus lagi dijaharkan aja karena di masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Berbeda halnya kalau kita yang ke Mekah, nggak bisa kita ngatur-ngatur imam Masjidil Haram, you harus jahar, ya nggak bisa. Itu masjidnya dia kok, negara Saudi gimana? Bukan berarti imam Masjidil Haram tidak baca basmalah, ini salah juga. Intinya tidak ada dusta di antara kita, tidak ada suuzon, tidak ada prasangka buruk. Imam Masjidil Haram tetap baca basmalah, cuman sir. Bismillahirrahmanirrahim itu.
Karena saya berkeyakinan bahwa basmalah termasuk dari ayat dari Al-Quran. Meskipun urutan ayatnya itu berbeda-beda. Kalau riwayat Asim udah jelas nih, Hafiz itu basmalah ayat pertama. Tapi di riwayat Warash basmalah bukan ayat pertama. Tapi dia ayat Al-Fatihah tapi bukan ayat pertama. Ayat pertamanya mana? Nih saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini ayat pertama. Ini Warash. Ini mutawatir sampai ke Allah. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. 2. Maliki yaumiddin. 3. Mimnya pendek ya, karena waras. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berapa? 4. Ihdinas siratal mustaqim. 5. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. 6. Ini ayat ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Yang Asim Bismillahirrahmanirrahim. 1. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Itu bedanya. Itu ya. Intinya basmalah menurut pendapat yang kuat dan yang udah teruji, kan sanadnya ini kan bersambung. Mutawatir. Ada basmalah. Adapun ta'awudz itu bukan ayat suci Al-Qur'an. Itu hanya doa. Hanya doa, bukan ayat suci Al-Qur'an. Nah, maka dari itu setelah takbir ya baca iftitah dulu lah ya. Jangan langsung alhamdulillah, jangan cepat-cepat ya. Baca iftitah dulu baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah boleh. Atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh juga. Bebas. Gitu ya. Itu Bapak Ketua MUI, terima kasih banyak atas masukan dan pertanyaannya, semoga bermanfaat buat semuanya. Lebih kurangnya saya mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan, hal yang kurang berkenan, semata-mata datang dari saya dan dari syaitan. Kita berlindung dari syaitan dan memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada suatu hal yang benar dan hak itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala, kita memohon bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.